Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Purjianto pada mata kuliah pengambilan keputusan. Seperti biasa, nanti apabila ada pertanyaan silahkan dilayangkan ke purjianto295@gmail.com. Kali ini kita masuk ke materi pertemuan ke-11, yaitu alternatif pilihan. Menurut Josh R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat, ya, cepat dan tepat. Menurut James Ive Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif adalah satu dari dua atau lebih cara untuk mencapai tujuan atau untuk pemecahan masalah atau untuk pengambilan keputusan atau untuk pengakhiran satu permasalahan. Pengertian alternatif pemecahan masalah adalah satu pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk pemecahan sebuah masalah. Saya ingatkan kembali, ini adalah proses pengambilan keputusan ya. Saya tampilkan berulang-ulang agar saudara tetap tidak lupa ya. Prosesnya yang pertama adalah pemahaman dan perumusan masalah, kemudian pengumpulan dan analisis data, pengembangan alternatif solusi. Setelah dikembangkan maka dievaluasi. Setelah dievaluasi dari alternatif tersebut maka dipilih alternatif yang terbaik, yang visible. Kemudian implementasi dan evaluasi. Ini tahapan-tahapan pengambilan keputusan ya. Ini selalu saya tampilkan. Menetapkan alternatif solusi. Mempertimbangkan dari penetapan alternatif solusi untuk menghasilkan keputusan yang tidak mengandung risiko yang besar dan sangat mengganggu kinerja organisasi sebagian atau secara keseluruhan. Pendekatan-pendekatannya yang dapat digunakan adalah pertama, pendekatan pengalaman. Nah, orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Tapi tetap harus diingat bahwa peristiwa yang lalu itu tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Jadi meskipun case-nya sama, tetapi masalah-masalah yang lalu itu tentu akan berbeda cara penyelesaiannya atau pendekatannya dengan masalah-masalah yang terjadi di masa kini. Itu yang menjadi catatan ya. Kemudian ada juga pendekatan eksperimen, yaitu dengan cara atau metode yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan. Masalah dibatasi dengan sangat tegas. Nah, ini bisa dipakai dengan alat kuesioner misalnya, ya.
Kemudian penelitian dan analisis. Hipotesisnya boleh jadi bisa diterima, tetapi bisa juga ditolak. Nah, diterima atau ditolaknya hipotesis itu tergantung pada hubungan variabel pada objek-objek yang dianalisis. Nah, memilih alternatif merupakan fase seleksi alternatif atau tindakan yang dilakukan dari alternatif-alternatif tersebut. Memilih alternatif merupakan kegiatan memilih tindakan atau alternatif tertentu dari bermacam-macam kemungkinan yang akan ditempuh. Lalu kita ramalkan konsekuensi yang kemungkinan akan muncul. Apabila dapat dipahami sejak dini, maka dapat dilakukan persiapan dan antisipasi sehingga aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, keputusan-keputusan yang sifatnya berdampak bagi masyarakat banyak, ya, atau bagi karyawan yang banyak, maka sebelum keputusan tersebut dijalankan, maka perlu dilakukan sosialisasi, ya, agar keputusan yang akan dijalankan itu benar-benar dapat dipahami oleh para masyarakat atau karyawan, ya, secara luas dan juga dipahami oleh seluruh stakeholder. Memilih konsekuensi adalah suatu kondisi menimbang dan merupakan filter untuk menuju iklim organisasi yang sehat karena setiap alternatif memiliki konsekuensi spesifik dan pengambil keputusan harus tetap menyadari hal itu. Mengambil tindakan nyata dapat dilihat seberapa baik kualitas proses terciptanya informasi, karena informasi yang baik akan membuahkan aktivitas dunia nyata tidak berbeda dengan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ada beberapa faktor-faktor yang juga harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan adalah harus dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Jarang ada satu pilihan yang memuaskan. Artinya, meskipun sudah dibuat beberapa alternatif, ya, dan setelah dievaluasi terpilih satu, yang terpilih itu pun belum tentu memuaskan semua pihak. Nah, setelah keputusan diambil, ini merupakan tindakan mental. Yang berikutnya dilanjutkan dengan tindakan fisik, artinya diimplementasikan. Ya, itu adalah tindakan fisik. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Lalu, setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan tersebut sudah benar-benar baik, ya, dapat memenuhi rasa keadilan secara keseluruhan, dapat diterima oleh paling tidak mayoritas masyarakat, ya, atau mayoritas karyawan, ya, kalau di perusahaan. Nah, setiap keputusan adalah sebuah permulaan dari serangkaian kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, faktor-faktor yang juga harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang ini juga dapat berpengaruh, yaitu faktor fisik, ya, seperti orang yang sedang capek,
tidak nyaman, tentu berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Kemudian juga kondisi emosional, pemikiran yang rasional, ya, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Kemudian prakteknya adalah didasarkan pada keterampilan individu dan kemampuan melaksanakan. Kemudian interpersonal, ya, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat memengaruhi tindakan individu, ya. Jadi interpersonal itu hubungan dengan orang lain, ya. Kemudian posisi struktural didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Nah, evaluasi dan pemilihan solusi yang efektif, ya. Yang pertama, mendefinisikan solusi yang ideal. Kemudian ada manfaat yang dapat diterima dalam bentuk tujuan secara efektif mengatasi hambatan. Kemudian pertimbangkan waktu, bahan, ketersediaan SDM, efektivitas dan efisiensi biaya, dan tingkat risiko. Kemudian mengeliminasi solusi yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara mengevaluasi dan mempelajari masing-masing alternatif solusi. Kemudian membuang solusi yang tidak memenuhi pertimbangan, ya, terutama terkait dengan waktu, SDM, bahan, dan keuangan. Kemudian mengevaluasi solusi yang tersisa, ya, yang tinggal satu, ya. Kemudian dari satu tersebut yang tersisa dilakukan penilaian risiko, ya, kemungkinan risiko-risiko yang berkaitan dengan solusi yang akan diambil ini. Apakah dapat diterima atau minimal solusinya dapat diminimalisir, lalu mengambil keputusan. Nah, tentu persoalan akan muncul, ya, yaitu dilakukan analisa persoalan yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan keputusan. Persoalan potensial terjadi sebab yang lain atau sebab yang belum diantisipasi, sehingga perlu dipersiapkan tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangan. Lalu terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk dalam penetapan sasaran tujuan. Dalam mengevaluasi dan memilih alternatif suatu keputusan, seharusnya juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan dari keputusan tersebut. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisir. Penilaian didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang bersifat khusus dan mudah diukur dapat mempercepat pimpinan untuk menilai keberhasilan keputusan. Jika keputusan tersebut kurang berhasil, di mana permasalahan masih ada, maka pengambil keputusan perlu melakukan tindakan koreksi. Ya, ini ada beberapa studi kasus, ya, mungkin bisa saudara kerjakan, ya, bisa saudara lakukan analisa. Ada 2, ya, ini. Nah, demikian materi di pertemuan kali ini. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Seperti yang telah saya sampaikan, jika ada pertanyaan silakan saudara layangkan ke purjianto295@gmail.com. Terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.